dilipat gandakan pahala dari amal ibadah yang beliau telah lakukan sewaktu hidup di dunia ini. Diluaskan kubur beliau, dijauhkan beliau dari azab kuburnya, diberikan kelapangan di alam kubur beliau, dan semoga kubur beliau ini menjadi bahagian daripada taman-taman surganya. Dan kepada keluarga yang ditinggal, inilah tujuan yang kedua. Kita datang untuk memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggal, baik itu istri, anak-anak, demikian pula menantu, cucu, cicit. Bersabarlah, karena demikianlah dunia ini. Dunia ini adalah merupakan tempat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Inilah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian jamaah sekalian pasti akan datang kepada kita manusia yang masih hidup ini. Dan ujian ini bukan hanya keburukan saja, tetapi termasuk juga kebaikan adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keburukan jamaah sekalian yang mungkin kita dapatkan dalam bentuk mungkin musibah dan lain sebagainya, arahannya atau tujuannya itu minimal ada dua. Yang pertama adalah untuk menguji kesabaran kita, dan yang kedua adalah agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Secara runtun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menerangkan kepada kita tentang jenis-jenis ujian yang pasti akan datang kepada kita yang masih hidup ini. Pasti jamaah sekalian. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. Sayangnya beliau sudah pulang, ya. Demikian pula protokol juga sudah menyebutkan di awal mukaddimah tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 155. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi sebenarnya tujuan Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian jamaah sekalian. Baik itu dalam bentuk sedikit ketakutan. Takut tidak jadi PNS. Takut tidak menikah. Takut suami menikah lagi. Takut, banyak jenis-jenis ketakutan, dan itu pasti ada pada diri kita. Banyak ketakutan, itu adalah merupakan ujian. Sedikit ketakutan, kekurangan harta benda, termasuk kekurangan jiwa. Ini ujian dari Allah. Meninggal orang tua kita, meninggal mertua kita, meninggal menantu kita, meninggal anak kita, adalah merupakan jenis ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Namun di ujung ayat ini jamaah sekalian, Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Mudah-mudahan keluarga besar ini, Pak Haji Subair, mudah-mudahan ya, termasuk orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Didefinisikan di ayat yang berikutnya. Indahnya ayat ini, beruntung jamaah sekalian. Apa itu? Allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka pun mengatakan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatul istirja ini jamaah sekalian adalah merupakan keyakinan orang-orang beriman. Ingatlah Bapak Ibu sekalian,
segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hakikatnya bukan milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala si empunya nikmat tersebut ingin mengambil nikmatnya, karena memang hanya Allah yang punya nikmat tersebut, maka tidak ada daya dan kekuatan kita untuk mampu menahan dan mengelakkannya. Makanya orang-orang beriman yang yakin akan nikmat yang merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan sementara kepada kita, manakala lepas pada dirinya dia tertimpa musibah, sesuatu yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai, tiba-tiba hilang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba rusak, tiba-tiba diambil, maka orang-orang beriman tidak langsung stres, jamaah sekalian, karena dia tahu hakikat daripada nikmat itu bukan dia yang punya, hanya titipan sementara. Makanya keluarlah kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun dulunya tidak ada, almarhum juga dulunya tidak ada, kemudian Allah mengadakan, kemudian alhamdulillah dari buah cinta kasih beliau bersama dengan istri, lahirlah anak-anak beliau, lahirlah cucu-cucu beliau, lahirlah cicit-cicit beliau, dan sekarang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada daya dan upaya kita untuk mampu menahannya. Inilah orang-orang yang bersabar, jamaah sekalian. Kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ini. Mudah-mudahanlah keluarga besar ini mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya orang yang bersabar ini? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Maka di sini saya ingin menyebutkan kabar gembiranya manakala mampu untuk bersabar akan ujian ini. Apa kabar gembiranya, jamaah sekalian? Sayangnya Qori kita tadi tidak melanjutkan ayatnya, Ustaz. Dan dia lanjutkan di ayat yang lain. Andaikan dilanjutkan terus satu ayat saja, itulah kabar gembiranya. Apa kabar gembira untuk keluarga besar ini manakala mampu bersabar akan ujian ini? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Luar biasa, jemaah sekalian. Bersabarlah akan ujian yang menimpa ini. Kenapa? Karena di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ditinggal pergi oleh orang tua kita tercinta ini, sampai dengan ditusuk jarum sekalipun tangan kita perih, sakit, itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita, jamaah sekalian. Apatah lagi ditinggal pergi dengan orang tua yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluap-luap, jamaah sekalian, tercurah kepada keluarga besar ini. Oleh karenanya dalam Islam ini sebenarnya kalau ada keluarga kita meninggal dunia, dilarang kita ini meratap. Tidak apa-apa bersedih, tidak apa-apa menangis, meneteskan air mata, tidak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah meratap. Seakan-akan tidak mau ditinggal pergi dengan keluarga ini. Seakan-akan tidak mau menerima kenyataan tersebut. Ada yang sampai menjambak-jambak rambutnya. Ada yang sampai mengurung dirinya di dalam kamar, di dalam kelambu. Seakan-akan tidak mau ditinggal pergi. Ada yang sampai tetap memeluk istrinya yang sudah meninggal dunia, seakan-akan tidak mau ditinggal. Sehingga yang akan memandikan jenazah bilang, pindah saya mati dulu Pak, gak mau dimandikan kesian. Dia bilang tidak, cinta matiku ini. Nah sudah meninggal nih Pak, maka dimandikanlah, disolatkanlah jamaah. Kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Masih dipeluk juga istrinya, seakan-akan tidak mau ditinggal. 2 bulan kemudian menikah lagi, jamaah sekalian. Modus barangkali ini, Ustaz. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dilarang kita meratap. Ikhlaskan saja pergi. Kenapa? Kalau kita ikhlas, ya, menghantarkannya pergi, menyelenggarakan jenazahnya, dan kita ikhlas melepasnya. Karena biar juga kita tidak ikhlas, tetap juga dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin kalau kembali nyawanya kita yang paling pertama lari, jamaah sekalian. Jadi terima saja, ikhlas saja, ada ampunan
ampunan Allah. Dan hebatnya, manakala keluarga besar ini mampu ikhlas dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka almarhum juga akan tenang di alam kuburnya, dan beliau juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya keluarga besar saja yang mendapatkan ampunan, tetapi juga almarhum, jamaah sekalian, manakala ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Ustaz, ya, ampunan Allah. Yang kedua adalah, dan ini juga yang penting, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah kepada keluarga besar ini. Pamasi, Ustaz, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmah di sini disebutkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya yang ketiga adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau kita mau lihat orang yang betul agamanya, taat agamanya, lihatlah pada saat diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kematian, jamaah sekalian. Manakala mereka mampu ikhlas untuk menerimanya, maka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Agamanya benar, jamaah sekalian. Agamanya menghantarkan dia kepada keikhlasan akan menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Oleh karenanya, Pak Haji Zubair ya bersama dengan keluarga besar, mudah-mudahanlah ini bisa menjadi penghibur kepada kita semuanya. Apatah lagi keluarga, handetolan, sanak saudara, teman-teman sekerja juga, alhamdulillah bisa datang ke tempat ini, walhamdulillah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mudah-mudahanlah ini adalah merupakan kabar baik untuk almarhum. Mudah-mudahanlah kebaikan-kebaikan tercurah kepada beliau. Ini tujuan yang kedua, jamaah sekalian. Nah, sekarang yang ketiga, rupanya tazkiratul maut ini sangat bermanfaat bukan untuk orang mati, karena orang yang sudah meninggal sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadahnya. Rupanya tazkiratul maut, ceramah kita malam hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita ini yang masih hidup. Untuk kita ini, jamaah sekalian, tidakkah kematian ini membuka pintu hati dan pemikiran kita bahwa suatu ketika nanti, entah kapan waktunya, ajal juga akan sampai kepada kita. Ayat yang dibacakan oleh protokol tadi kan jelas. Kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah diundurkan dan tidak akan pernah dimajukan kalau ajal itu sampai kepada kita. Hari ini, jamaah sekalian, kita datang bertakziah, kita datang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Tapi besok, lusa, atau entah kapan, justru rumah kita didatangi oleh kaum muslimin bertakziah atas meninggalnya kita. Beberapa hari yang lalu, kita mungkin ikut menyelenggarakan jenazah beliau, bahkan menghantarkan sampai ke kubur. Tahukah kita, beliau juga pernah hidup, jamaah sekalian, sebagaimana kita. Dan kita yang masih hidup ini tinggal tunggu waktu ajal menjemput kita. Tahukah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita hidup ini hanya sekedar menunggu mati. Hanya sekedar menunggu mati. Coba kita baca dalam Al-Quran. Rupanya kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Ustaz ya, minta tolong dikoreksi kalau salah, kalau keliru. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat tsumma ahyakum. Benar? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa sampai kamu ingkar kepada Allah? Kenapa sampai kamu kufur kepada Allah? Padahal dulunya kamu itu tidak ada. Kamu itu mati, tidak disebut, tidak ada dulunya. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu. Dan kemudian akan dihidupkan kembali. Dan hanya kepada Allah tempat kita berpulang. Berarti kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Kematian pertama waktu kita masih belum disebut, jamaah sekalian. Waktu belum ada kita, itu kematian pertama. Kemudian kita hidup di atas permukaan bumi ini. Nah itu dia, mati, hidup, mati, hidup. Berarti mati sudah pertama. Kemudian yang pertama hidup ini. Fase keduanya adalah hidup. Setelah hidup apa, Bu? Mati. Dan setelah mati apa lagi? Hidup. Kapan itu? Nanti di akhirat kelak. Nanti akan kita dibangkitkan, akan dihidupkan. Dan itulah kehidupan yang sebenar-benarnya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main. Adapun kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, andaikan kalian mengetahui. Jadi kalau ada kehidupan diakhiri dengan kematian, itu bukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Tapi kalau ada kehidupan yang tidak pernah lagi diakhiri dengan kematian, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kapan itu? Nanti di akhirat kelak. Makanya sering kita diingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia ini. Tapi ingat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, sukses yang sebenarnya nanti di akhirat kelak adalah bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk beribadah dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Mati itu pasti, jamaah sekalian. Namun yang jadi pertanyaan yang sangat besar adalah bekal apa yang kita bawa menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada saat ajal menjemput kita. Dan rupanya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bekal terbaik yang penting untuk kita isi kehidupan kita di dunia ini. Apa itu jamaah sekalian? Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan yang kedua adalah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita mungkin rata-rata sudah hafal jamaah sekalian. Minimal ayat ini kita hafal di surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Berarti kita hidup di dunia ini untuk dua tujuan ini, untuk ibadah dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian datang menghampiri kita, maka mari kita isi hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Jangan sampai jamaah sekalian kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Kapan menyesal? Pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru mau rajin ibadah kepada Allah, baru mau rajin melakukan amalan-amalan kebaikan. Hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak. Hingga apabila datang kematian salah seorang di antara mereka, orang yang didatangi kematian memohon mengibah kepada Allah. Apa permohonannya? Qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kalau bisa kesian, kembalikan lagi saya ke dunia untuk kali yang kedua. Andaikan bisa, qala rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Apa keinginannya kalau bisa kembali ke dunia? Cuman satu yang dia ingin lakukan. Dan ini yang menjadi penyesalan yang luar biasa. Apa itu? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Maka niscaya saya akan beramal saleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Inilah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena habis waktunya, tenaganya, biayanya untuk mengurus urusan dunia ini. Bahkan gara-gara mengurus urusan dunia, yang namanya mengejar harta, ditinggalkan sholat dengan sengaja, ditinggalkan ibadah kepada Allah. Gara-gara memburu harta, dia tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Pokoknya dia pakai prinsip halal cambuk nasi, ilala piasiatur. Jamaah sekalian, kan banyak orang begitu sekarang. Nauzubillahi min zalik.
Tidak peduli mana halal, mana haram, diambil saja. Bapak Ibu, heran saya ya. Kita ini kalau haram dari segi zatnya, takutnya kita makan, takutnya kita minum kalau dari segi zatnya. Setiap ada minuman, kalau kita mau minum, yang paling pertama kita lihat apa di kemasan. Apa di kemasannya? SNI-nya, bukan apanya? Halalnya. Takutnya, tidak ada halalnya, jangan kau minum lah. Ya, ada kemasan, tapi ini tidak usah ini ada halalnya nih, Bapak ya. Tidak makan ke itu, ya. Halal ini halal ya, halal insya Allah. Saya tutup kembali Ustaz ya. Nah. Bapak Ibu, takut sekali kita makan, ada kemasan makanan, selalu kita tanya halal atau tidak. Ya. Kalau ada misalnya penjual mie apa semuanya, kita lihat dulu siapa yang punya. Kalau non Muslim kita berhati-hati. Jangan sampai, jangan-jangan, selalu kita begitu. Takutnya luar biasa. Tetapi dari cara mendapatkannya, terkadang kita tidak takut, jamaah sekalian. Tidak takut menipu, tidak takut mencuri, tidak gele-gelenya itu. Bahkan sampai korupsi. Korupsinya lagi 8 triliun. Perut apa ini kasih makan, jamaah sekalian. Saya terkadang bilang, sekaya-kayanya kamu, paling banyak kau makan satu kali 2 piring. Tidak mentang-mentang kau kaya raya 10 piring kau makan satu kali. Apa tidak tak bucin labatkanmu? Apa tidak teler kau di situ? Tidak ada, jamaah sekalian. Kok tidak takutnya gitu? Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hatilah menyangkut tentang harta kita. Terkadang menyebabkan kita lupa ibadah kepada Allah, lupa melakukan amalan-amalan kebaikan. Padahal pada saat kita meninggal dunia, lihatlah jamaah sekalian, pada saat meninggal dunia, tak satu pun dunia ikut serta dengannya. Habis waktunya untuk mengumpul harta, waktu meninggal dunia, tidak ada harta yang dia kumpul tersebut yang dia bawa, jamaah sekalian. Tidak ada sama sekali. Semuanya akan ditinggal kepada ahli warisnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, lihatlah, berhektar-hektar tanahnya orang, waktu meninggal dunia, ukuran kuburannya hanya sebantaran ukuran tubuhnya saja. Tanya ahli penyelenggaraan jenazah, betul tidak Ustaz? Tidak ada kuburannya orang sekaya-kayanya, tidak ada 1 hektar, jamaah sekalian. Awalnya 1 hektar, tahun depan anaknya bilang, jual nih 1/2 hektar itu. Kan begitu tadi ya? Akhirnya diambil sampai tanahnya juga orang tuanya yang sudah ada di kubur mau juga dijual, jamaah sekalian. Kasih pinggir itu, bawa itu, kasih tumpuk dengan kuburannya nenek di kampung. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Mana harta? Tidak ada yang kita bawa, tidak ada. Cantiknya baju yang kita pakai sekarang, ada pakai jilbab, ada pakai batik, ada pakai gamis. Ustaz pakai Masya Allah, jamaah sekalian. Apalagi ibu majelis taklim, bajunya di rumah dada-dada. Tiap bulan ganti kostum. Ya. Bahkan yang menyebabkan kita tidak dapat malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gara-gara memburu apa, Bo? Memburu diskon. Diskon, bahkan ada toko diskonnya jam 12 tengah malam. Kurang ajarnya itu, Ustaz. Berburu orang di sana, di ujung jalan sana. Jamaah sekalian, berburu. Akhirnya sholat tarawih hilang, sholat tahajud juga lepas. Pada saat meninggal dunia tidak ada baju kebesaran yang dia bawa. Tidak ada baju yang sangat indah yang dia punya, yang dia bawa. Tidak ada, jamaah sekalian. Yang dia bawa apa? Hanya dia akan dibalut dengan kain kafan, kain belacu, kain kaci, jamaah sekalian. Yang tidak pernah dia pakai sewaktu hidup di dunia. Adakah yang pernah pakai kain kafan ke kantor di sini, jamaah sekalian? Atau pergi ke acara takziah pakai kain kafan? Wih, lari semua orang. Dia bilang, kenapa kau pakai kain kafan? Dia bilang, latihan mati Ustaz. Dia bilang, teman-teman, ini kantor kayak rahasia ilahi ini. Tazkiratul maut setiap waktu. Betul lah kata Ustaz, ya bukan malam terakhir ini. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Mana harta yang begitu banyak? Tidak ada yang ikut, jamaah sekalian. Tidak ada. Padahal itulah yang menyibukkannya, jamaah sekalian. Asik cuci mobilnya, terdengar azan, dicueki. Waktu meninggal dunia, nanti masuk masjid pada saat meninggal, jamaah sekalian. Nanti disolati, baru dia masuk masjid. Wa na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula keluarga, tidak ada yang ikut. Anak kita pelihara dari kecil sampai besar. Kita usahakan sandang, pangan, papan, bahkan sampai pendidikannya. Waktu meninggal orang tuanya, tak satu pun ikut, jamaah sekalian, masuk ke dalam kubur bersama dengan orang tuanya. Tidak ada, jamaah sekalian. Keluarga tidak ikut. Hanya mengantarkan jenazah,
dikuburkan dalam tanah, dibenamkan dalam tanah, ditutup dengan tanah, kemudian keluarga berdoa dan kembali dengan urusannya masing-masing. Tidak ada ikut serta masuk ke dalam kubur jamaah sekalian. Itu keluarga, apalagi tim sukses. Tenang jamaah sekalian, dia akan cari suksesi yang lain, ya. Siapa lagi yang mau? Jamaah sekalian, bagaimanapun cintanya seorang suami kepada istrinya, waktu menikah berjanji sehidup semati, pas meninggal istrinya, yang lalu biarlah berlalu. Jamaah sekalian sangat berbahagia. Tidak ada. Makanya jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mudah-mudahanlah jamaah sekalian, kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dunia maupun oleh jual beli dari mengingat Allah, dari melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mari kita jadikan hidup ini adalah merupakan sarana untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat kelak, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena pada saat kita meninggal dunia, sekali lagi jamaah sekalian, tidak ada dunia ikut serta dengan kita. Apa yang ikut serta dengan kita? Dan inilah yang merupakan bahan penyesalan orang-orang yang berada di ambang kematiannya. Dia minta kembali ke dunia dan dia hanya akan melakukan apa tadi? Amal jamaah sekalian. Bukan ingin menikah lagi, bukan ingin macalek lagi jamaah sekalian. Tetapi yang dia minta apa? Andaikan bisa kembali ke dunia, hanya ingin beramal. Mungkin kita bertanya, kenapa sampai orang-orang yang berada di ambang kematiannya minta kembali ke dunia hanya ingin beramal? Karena rupanya kata Rasulullah, yatba'ul mayyit salasa. Itu saja hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yatba'ul mayyit salasa, fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika meninggal manusia, maka yang akan mengantarkannya ke kubur ada tiga yang antar ke kubur, dua yang kembali, satu saja yang tinggal dengan si mayit atau kita manakala meninggal dunia jamaah sekalian. Apa yang mengantar orang pada saat meninggal dunia kata Rasulullah? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal-amalnya. Dua yang kembali. Siapa yang kembali? Keluarga akan kembali dengan urusannya masing-masing, harta kembali kepada ahli warisnya. Adapun yang tinggal hanyalah amal-amal saja. Makanya jamaah sekalian, baru kita paham kenapa sampai orang-orang yang berada di ambang kematiannya minta kembali ke dunia hanya ingin beramal. Bahkan kalau kita biasa sholat di dekat-dekat rumah kita, di masjid-masjid dekat rumah kita, biasanya kalau hari Jumat ada yang namanya sujud tilawah, subuh ya, dibacakan surah Sajadah. Tahukah kita salah satu di antara ayat di surah Sajadah yang biasa kita baca itu atau kita dengarkan itu, di ayat yang ke-12-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah sekalian, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah ya Rabbi, jamaah sekalian, Allah menyebutkan dalam ayat ini, andaikan kalian bisa melihat begitu mengerikannya, begitu menyayat hatinya orang-orang mujrimun, para pendosa di dunia, tertunduk malu di hadapan Tuhannya nanti di akhirat kelak. Seraya mereka pun berkata, dia berkata nanti di akhirat, ya Tuhan kami, sekarang ini kami sudah mampu melihat, sekarang ini kami sudah mampu mendengar. Oleh karena itu ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, maka niscaya kami akan beramal soleh. Sungguh sekarang ini kami sudah termasuk golongan orang-orang yang yakin. Jamaah sekalian, mumpung nyawa masih dikandung badan kita, mumpung kita masih hidup jamaah sekalian. Ingat, almarhum usianya 86 tahun. Belum tentu kita bisa sampai di usia ini jamaah sekalian.
Anak-anak mudaku jangan sampai dengar Tazkiratul Maut begini mengatakan ada ustaz. Untuk orang tua itu ceramah, bukan untuk anak muda. Hari ini jamaah sekalian, terlalu banyak anak muda mati muda jamaah sekalian kebanding orang tua. Meninggal karena apa? Karena narkoba. Ada kan nenek-nenek narkoba jamaah sekalian? Langsung mati. Rata-rata anak muda. Yang menyebabkan banyak anak muda meninggal sekarang apa? Balap-balapan liar. Ada kan nenek-nenek balap-balapan liar jamaah sekalian? Itu orang mengatakan pula mageteta asam urat nanti. Makanya di masjid rata-rata orang tua itu yang sembahyang, kecuali di masjid Sa'ad bin Mu'az. Nah, beliau ini ketua pengurus masjid ya, masya Allah. Ada orang tuanya, ada anak mudanya, ada anak-anaknya, sehingga regenerasi itu selalu berkelindan terus menerus. Tapi rata-rata di masjid yang lain, saya ingat nenek-nenek orang tua jamaah sekalian. Saya bilang syukur ki bapak-bapak, ibu-ibu, rajin ki sembahyang. Memang orang tua, mana anak mudanya? Terkapar semuanya, meninggal dunia jamaah sekalian. Mana? Kenapa? Kalau kita sudah tua, sudah menjelang yang namanya kematian jamaah sekalian, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, inilah amal yang kita tinggalkan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan sebagai penyempurna daripada ilmu yang kita dapatkan di 2 hari sebelumnya, bahwasanya amal ini sangat bermanfaat sewaktu kita masih hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, man amila solihan min sakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa manusia beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik, dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Berarti bermanfaat amal yang kita lakukan, Allah berikan kehidupan yang baik. Bermanfaat pada saat kita meninggal dunia. Pada saat kita meninggal dunia, 3 yang antar, 2 yang kembali. Apa satu yang tinggal? Hanyalah amal-amal kita saja. Dan hebatnya lagi, bermanfaat nanti di akhirat kelak jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurganya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal soleh, untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal saleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Oleh karenanya jamaah sekalian, di penghujung daripada Tazkiratul Maut ini atau tausiah kita ini, saya ingin menyebutkan jamaah sekalian, janganlah kematian kita ini menyebabkan berhenti pahala kita. Janganlah kematian kita ini nantinya berhenti amal kita, berhenti ibadah kita jamaah sekalian. Karena kata Rasulullah, iza matal insan in kata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bih au waladun salih yad'ulah. Jika meninggal manusia, kata Rasulullah, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Jadi ada 3 yang tidak putus, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun jasad kita sudah berkalang dengan tanah, walaupun nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita. Waktu kita masih hidup, masih bisa sholat dapat pahala, masih bisa mengaji dapat pahala, masih bisa beramal dapat pahala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tak satu pun ibadah dan amal yang mampu untuk kita kerjakan. Tapi tidak usah khawatir, walaupun jasad kita sudah berkalang dengan tanah, ada amal yang kita titik di dunia yang akan terus mengalirkan pahala kita walaupun kita sudah tiada. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama sedekah jariyah.
Saya yakin ayahanda tercinta kita ini almarhum termasuk orang yang sangat baik jamaah sekalian. Beliau juga senantiasa menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Itu pahalanya akan terus mengalir. Kalau kita sholat, pahalanya untuk diri kita. Tapi kalau kita menyumbang, infak, sedekah, orang yang mendapatkan kenikmatan dan ibadah dari apa yang kita infak sedekahkan itu dapat pahala. Kita juga yang menyumbang akan dapat pahala. Bahkan pada saat kita membantu pembangunan masjid, orang yang sholat di masjid itu dapat pahala. Kita juga yang menyumbang akan dapat pahala. Pahalanya jamaah sekalian, semua jamaah kita dapatkan pahalanya. Bayangkan itu. Ya, dan sholatnya itu 5 waktu loh. 5 waktu jamaah sekalian. Di dalamnya juga ada orang membaca Al-Quran, ada juga majelis taklim dan seterusnya. Kita juga akan mendapatkan keberlimpahan pahala. Makanya mungkin ada yang bertanya, yang manakah hartaku yang hakiki Ustaz? Harta kita yang hakiki sebenarnya hanya 3. Yang pertama yang kita makan, itu pun akan keluar besok pagi. Walaupun dia penjual coto jamaah sekalian, kalau bukan rezekinya, dia tidak makan cotonya itu. Jadi yang kita makan itulah milik kita. Yang kita makan jamaah sekalian. Yang kedua yang kita pakai, baju, sepatu, mobil, itu pun besok akan usang. Tidak terpakai lagi. Atau milik orang lain. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang hakiki. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi penyesalan orang-orang yang berada di ambang kematian berikutnya? Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang maut menimpa salah seorang di antara kalian. Orang yang didatangi malaikat maut memohon mengibah kepada Allah. Apa permohonannya? Ya Tuhanku, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan ajalku ditangguhkan sementara waktu, atau hidupku ditambah sedikit saja, maka niscaya saya akan termasuk orang yang rajin bersedekah. Sedekah yang disebut jamaah sekalian, karena baru dia sadar harta yang dia kumpulkan rupanya tidak berguna lagi pada saat dia meninggal dunia. Justru harta yang dia sedekahkan di jalan Allah, itulah yang akan melanjutkan pahalanya walaupun dia sudah tiada. Jadi mungkin usianya di dunia cuma 70 tahun, 86 tahun, tapi pahala yang dia dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bahkan sampai nanti di hari kiamat kelak. Apa yang menyebabkan itu? Harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian adalah ilmu yang bermanfaat. Beliau ini ya almarhum Haji Muhammad Tahang, beliau adalah guru. Alhamdulillah. Beliau guru jamaah sekalian. Dan beliau gurunya itu sampai kepada husnul khatimah juga Ustaz. Karena beliau menyelesaikan tugas pengabdian untuk negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulia jamaah sekalian. Sudah banyak menjadi orang-orang besar jamaah sekalian. Murid-murid beliau rajin taat ibadah. Maka murid beliau yang pernah beliau ajarkan kebaikan-kebaikan dapat pahala. Beliau juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar jamaah sekalian. Di masjid beliau menjadi ketua pengurus masjid untuk kali yang pertama. Alhamdulillah. Syukurnya ada yang pertama. Akhirnya ada berkelanjutan berikutnya pengurus masjid. Jamaah sekalian, luar biasa pahala yang beliau dapatkan. Dan yang ketiga yang tidak putus adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini anak-anak almarhum, saya minta maaf kalau kita sayang ayahanda kita ini, maka rajin taat ibadahlah kepada Allah. Kenapa? Anak sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak mengaji dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Tidak usah undang orang lain untuk mengaji jamaah sekalian. Cukup kita lah yang membacakan Quran setiap harinya. Anda dapat pahala, orang tua kita juga akan mendapatkan pahala. Rajin kita taat ibadah kepada Allah, maka pahalanya juga akan terus mengalir jamaah sekalian. Hebatnya, ini saya minta maaf, hebatnya lagi. Makanya kalau kita punya anak Bapak Ibu, didik dengan baik, bina, jangan binting ikono. Kenapa? Mereka ini ya Allah investasi pahala untuk kita kesian. Ajari dia, bimbing dia, didik dia. Kalau ada nakal-nakalnya, itulah ujian.
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan ujian. Jadi kalau nakal-nakal anak tak, langsung kita bilang, maha benar firman-Mu ya Allah. Begitu jemaah sekalian. Kenapa? Anak ujian. Dan setiap orang tua pasti diuji oleh Allah lewat jalur anak-anaknya. Lewat jalur anak-anaknya. Makanya kalau kita tampilin anak tak detik telinganya, betapa banyak orang yang sudah menikah sakit teriris-iris hatinya. Kenapa? Karena beliau belum punya anak, jamaah sekalian. Dia bilang apa? Andaikan anakku itu, saya tidak akan kasih begitu. Kita balik bilang, iyo andaikan anakmu, mungkin bukan leko tampili. Nah kan itulah ujian dari Allah. Tapi itulah kesabaran orang tua. Didik, bimbing, bina dia dengan baik. Kenapa? Investasi pahala untuk kedua orang tuanya. Anak sholat dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Bahkan, jemaah sekalian, kalau kita bimbing anak kita dengan baik, didik anak kita dengan baik, setelah besar dewasa dia menikah, punya lagi anak, yakni cucu kita, diajar lagi dengan baik oleh anak kita, cucu kita ini untuk taat ibadah kepada Allah. Cucu kita ibadah dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, jemaah sekalian. Cucu kita ini setelah besar, dewasa, menikah, punya lagi anak. Apa namanya Pak? Cicit. Berapa tadi cicitnya tuh? 3. Cicit. Diajar lagi dengan baik oleh cucu kita. Cicit kita ini rajin taat ibadah dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, kembali kepada kakek nenek kulantuknya, jamaah sekalian. Cicit kita ini setelah besar dewasa menikah, punya lagi anak. Apa namanya? Buyut. Buyut. Buyut, jamaah sekalian. Diajar lagi dengan baik oleh cicit kita ini, buyut kita ini. Rajin taat ibadah dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, kembali kepada kakek nenek kulantuknya, kembali kepada kakek neneknya kulantuk jamaah sekalian. Buyut kita ini setelah besar dewasa menikah, punya lagi anak. Apa namanya? Kamu sudah kehilangan jejak, jamaah sekalian. Tidak ada lagi. Bayangkan baru 4 generasi Pak Dokter. Baru 4 generasi kita sudah kehilangan jejak. Kita saja ini, kita sudah tidak tahu siapa buyut kita, siapa kakek buyut kita. Kita sudah tidak tahu siapa namanya. Jangankan orang namanya kita tidak tahu. Padahal tanah yang kita injak, yang kita pakai sebagai rumah, tempat tinggal kita, itu adalah warisannya. Hilang namanya, jamaah sekalian. Tidak tahu apa lagi, gelarnya saja tidak tahu, apalagi namanya. Luar biasa jamaah. Tapi kita tidak akan pernah kehilangan jejak pahala, jamaah sekalian. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, baca nanti buku Quran surah Ibrahim 14 di ayat yang ke-40. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian, contoh teladan terbaik kita. Bukan hanya mendoakan dirinya, tapi mendoakan juga anak cucunya. Kenapa? Beliau hebat, visioner, jamaah sekalian. Walaupun beliau telah meninggal dunia, beliau mendapatkan pahala yang sangat besar disebabkan karena keturunannya taat ibadah kepada Allah. Kita pun juga demikian. Jangan hanya doakan diri kita, tapi doakan juga keturunan kita, jamaah sekalian, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun tubuh kita sudah berkalang dengan tanah, pahala terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Mungkin inilah jamaah sekalian hal-hal yang mampu untuk kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kalaupun hanya pengulangan untuk kita semuanya, mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita, untuk kita berbekal yang banyak di dunia ini untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kita tutup tausiah kita ini, tazkiratul maut kita ini dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Apa baca doa Ustaz atau gimana ini? Atau kita yang bacakan sebentar? Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kemurahan hati kita semuanya, mari kita menundukkan kepala kita sejenak, seraya menengadahkan tangan kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengabulkan
doa-doa kita. Dan kita titip juga doa kita ini, kita selipkan doa kita ini untuk kemaslahatan almarhum Bapak Haji Muhammad Tahang Salehah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya kadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbana, di malam yang hening ini kami berkumpul di tempat ini bermunajat kepadamu ya Allah, karena kami yakin hanya Engkau lah yang maha mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, ya Rabbana, begitu banyak nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, namun terkadang kami membalasnya dengan bermaksiat kepadamu, bukan beribadah kepadamu. Oleh karenanya ya Allah, ya Rabbana, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja. Kalau bukan Engkau lah yang mengampuni dosa dan kesalahan ini, maka siapa lagi yang akan mengampuni dosa dan kekhilafan ini? Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan pula segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi anak yang birrul walidain, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kami, dan jauhkanlah diri ini ya Allah, ya Rabbana, dari anak-anak yang durhaka. Ya Allah, ya Rabbana, salah seorang di antara hamba-Mu ya Allah, almarhum Haji Muhammad Tahang Salehah, beliau telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya di dunia ini. Oleh karenanya ya Allah, ya Rabbana, hanya doalah yang kami mampu munajahkan kepadamu ya Allah untuk kemaslahatan beliau. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan beliau. Lipat gandakanlah pahala dari amal ibadah yang beliau telah lakukan sewaktu hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Rabbana, sekarang ini beliau sementara berada di alam barzah, di alam kuburmu. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Jauhkanlah dari azab kuburmu ya Allah. Berikanlah ketenangan di alam kuburnya ya Allah. Dan jadikanlah kubur beliau sebagai bahagian daripada taman-taman syurga. Ya Allah, ya Rabbana, berikan pula kesabaran kepada keluarga besar beliau, baik istri, anak-anak tercinta, menantu, cucu, cicit, dan semuanya. Berikanlah kesabaran yang indah ya Allah, ya Rabbana, untuk ikhlas menerima takdir-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga besar ini orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu akan keikhlasannya, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, ya Rabbana, dan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, ya Rabbana, kami pun di dunia ini tidak akan lama ya Allah. Kami pun akan meninggalkan dunia ini. Maka ya Allah, ya Rabbana, berkahilah umur yang sisa ini ya Allah, untuk senantiasa ibadah kepadamu, untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Suatu ketika nanti ya Allah, ya Rabbana, Engkau pun memanggil kami pulang menghadap kehadiran-Mu, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula lah tazkiratul maut tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam kebaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.